Tugas manajemen lembaga pendidikan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nurjana dari kelompok 9 akan sedikit memaparkan materi tentang manajemen pendidikan. Mari kita simak video berikut ini. Lalu apa itu manajemen pendidikan? Kenapa penting dan bagaimana penerapannya di sekolah? Yuk kita bahas bersama-sama. Nah, apa itu manajemen pendidikan? Secara sederhana, manajemen pendidikan adalah proses pengelolaan seluruh kegiatan pendidikan agar berjalan efektif, efisien, dan terarah. Manajemen pendidikan mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi dari semua aspek pendidikan, mulai dari sumber daya manusia, kurikulum, sarana prasarana, keuangan, sampai hubungan antar warga sekolah. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuan utamanya yaitu tak lain adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, meningkatkan mutu pendidikan, dan memastikan semua komponen pendidikan berfungsi optimal. Nah, selanjutnya ada komponen. Manajemen pendidikan memiliki banyak komponen, beberapa yang paling utama, yaitu yang pertama ada manajemen kurikulum, yaitu mengatur perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kurikulum. Di sini penting adanya pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Yang kedua ada manajemen kesiswaan, yaitu berfokus pada pengelolaan siswa mulai dari penerimaan, bimbingan, pengembangan bakat dan minat hingga kedisiplinan. Tujuannya adalah agar siswa berkembang secara akademik dan non-akademik. Selanjutnya yang ketiga ada manajemen sarana dan prasarana, yaitu mengelola fasilitas belajar seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, hingga teknologi pendidikan. Sarpras yang memadai sangat menunjang proses belajar mengajar. Yang keempat, manajemen tenaga kependidikan, yaitu mencakup guru, kepala sekolah, TU, hingga penjaga sekolah. Pengelolaan SDM ini sangat penting karena mereka adalah ujung tombak keberhasilan pendidikan. Selanjutnya yang kelima ada manajemen keuangan, yaitu bagaimana dana bos, sumbangan masyarakat, hingga dana hibah dikelola dan dipertanggungjawabkan keuangan yang transparan dan akuntabel adalah kunci integritas sekolah. Selanjutnya yang keenam adalah manajemen hubungan masyarakat atau humas. Sekolah harus menjalin hubungan baik dengan orang tua, masyarakat sekitar, dan pemerintah. Dukungan eksternal akan sangat membantu dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat. Selanjutnya ada fungsi dan tujuan manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan bukan hanya soal administrasi, ini adalah alat untuk mencapai tujuan besar pendidikan nasional. Fungsi utamanya meliputi yang pertama ada perencanaan atau planning, yaitu merancang program pendidikan yang sesuai dengan visi dan misi lembaga. Selanjutnya ada pengorganisasian atau organizing, yaitu mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam lembaga pendidikan. Yang selanjutnya ada pelaksanaan atau actuating, yaitu menggerakkan seluruh komponen agar bekerja sesuai rencana. Yang terakhir adalah pengawasan atau controlling, yaitu menilai dan mengawasi apakah semua berjalan sesuai tujuan serta memperbaiki jika ada hambatan. Berikutnya adalah tentunya manajemen pendidikan yang baik. Tanpa manajemen pendidikan yang baik, sekolah bisa berjalan tanpa arah. Guru mungkin bingung, siswa tidak berkembang optimal, dan fasilitas terbengkalai. Manajemen yang buruk bisa membuat tujuan pendidikan gagal tercapai. Sebaliknya, jika manajemen pendidikan berjalan dengan baik, maka 1. Mutu pendidikan meningkat, 2. Lingkungan belajar menjadi nyaman, 3. Hubungan antar warga sekolah harmonis, yang keempat, akuntabilitas lembaga pendidikan terjaga, dan yang kelima adalah potensi peserta didik dapat berkembang secara maksimal. Nah, selanjutnya adalah contoh nyata dalam dunia pendidikan. Bayangkan sebuah sekolah yang setiap programnya direncanakan dengan matang. Guru tahu apa yang harus diajarkan, siswa aktif terlibat dalam kegiatan, fasilitas terawat, dan semua warga sekolah punya tujuan yang sama. Itu adalah buah dari manajemen pendidikan yang baik. Bahkan di era digital seperti sekarang, manajemen pendidikan juga harus adaptif, misalnya dengan penggunaan Learning Management System atau LMS, database siswa digital, hingga sistem absensi berbasis aplikasi. Semua itu adalah bagian dari inovasi manajemen pendidikan. Nah, sekarang kamu sudah tahu bahwa manajemen pendidikan bukan sekedar
Tanpa manajemen yang baik, pendidikan bisa kehilangan arah dan gagal mencetak generasi yang unggul. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa membuka wawasan kamu tentang pentingnya pengelolaan pendidikan secara. Nah, setelah kalian menyimak video tadi, apakah kalian sudah memahami tentang manajemen pendidikan dan pentingnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan kita. Terima kasih telah menyimak video ini. Jika ada yang dibingungkan bisa tanya di komen ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.